menyegarkan kami pada saat ini mengalir turun di tengah-tengah kami, sehingga setiap kami tanpa terkecuali semua kami akan dilawan Tuhan dan diberkati Tuhan dengan firman Allah yang terang dan jelas, firman Allah yang memberikan kami keyakinan yang kuat. Terima kasih Bapa di sorga, berkat-Mu turun atas kami semua dalam nama Yesus. Siapapun yang mendengarkan firman Allah ini, Kau berkati secara melimpah, beri terang kebenaran, mendapatkan pengertian yang kuat, yang jelas, yang dalam. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mengusir semua penghalang, semua kuasa roh jahat yang menentang kebenaran firman Allah, semua kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Kami patahkan dan kami taklukkan semua dalam Kristus Yesus. Segala pikiran dan perasaan ditaklukkan kepada Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk semuanya. Ya, kembali kita bertemu di tempat ini karena kasih Tuhan. Ya, saudara, kita akan belajar firman Allah pada saat ini. Ya, kita akan belajar firman Tuhan. Nah, saudara, kita akan belajar tentang Allah memilih berdasarkan kasih karunia. Allah memilih berdasarkan kasih karunia dan bukan berdasarkan perbuatan. Saudara, kita tetap mengulas kebenaran ini karena ini kebenaran yang sangat sangat mendasar, dan kebenaran ini juga merupakan sebuah kebenaran yang membedakan kita. Ya, kebenaran ini membedakan kita dengan konsep agama-agama lain. Ya. Dan saudara, kebenaran ini juga memberikan kita terang, ya, memberikan kita kejelasan bahwa keselamatan itu karena kasih karunia, ya, bukan berdasarkan perbuatan. Jadi tidak ada yang diselamatkan di sini karena perbuatan yang nggak ada. Nggak ada seseorang di sini dalam konsep Kristen, seorang itu bisa selamat karena dia bakal baik, dia bakal beriman. Tidak ada, saudara. Jadi keselamatan kita itu benar-benar 100% karena alasan kasih karunia. Karena kasih karunia artinya bukan berdasarkan perbuatan. Tidak ada sesuatu yang menjadi syarat dalam diri manusia sehingga seseorang itu selamat. Jadi tidak ada syarat apapun dalam diri manusia. Kenapa? Karena semua manusia telah bejat total, telah rusak total. Semua orang sudah rusak. Nah, karena ini maka untuk menyelamatkan kita, maka Allah membuat keputusan memilih di antara semua orang berdosa. Di antara orang berdosa itu, saudara, dia pilih. Saudara, dia tidak memilih semua, tapi dia memilih sebagian. Kata pemilihan itu artinya bahwa tidak semua orang bisa diselamatkan. Kalau Allah menyelamatkan semua orang, maka keadilan Allah di mana? Saudara, kalau orang diselamatkan semua, maka tidak ada keadilan Allah. Makanya tidak semua. Nah, ini harus kita bisa terima. Ya. Jadi saudara, ini menjadi berkat yang besar bagi orang yang dipilih. Dan bagi orang yang tidak dipilih, ini menjadi kengerian yang luar biasa. Ya, kengerian yang dasar, di mana orang-orang itu harus menerima nasib kekekalan selama-lamanya di dalam neraka. Dan saudara, ini yang sangat mengerikan. Makanya kalau kita di sini sampai kita bisa kenal Kristus, sampai kita bisa percaya Kristus, itu bukan karena saudara, bukan semata-mata karena memang Anda sanggup percaya, tapi itu karena kasih karunia Allah. Allah mengasihani kita, ya, Allah membelas kasihani kita sehingga kita dipilih. Ya, kita diambil dari banyak orang itu, orang berdosa, semua orang berdosa diambil. Orang berdosa itu sebagian untuk diselamatkan. Itu adalah orang-orang yang percaya pada Yesus, dan sebagiannya harus dibinasakan. Saudara, ini ketegasan kasih karunia, dan di situ juga ada ketegasan keadilan Allah. Nah, saudara, hal ini harus dipelajari. Ini harus dipelajari dengan baik-baik.
harus memperhatikan kebenaran ini. Karena banyak orang Kristen ya sebenarnya tidak memahami ini. Banyak orang Kristen mengira keselamatannya itu berdasarkan karena dia baik, karena dia percaya. Ya, Tuhan sudah melihat bahwa nanti dia itu kalau sudah lahir di bumi, kalau dia sudah mulai besar, dia akan memilih untuk percaya pada Yesus. Nah, ini saudara cara pandang yang salah. Sebenarnya saudara bukan karena memang ada yang baik. Bukan karena orang itu, Tuhan tahu bahwa orang itu nanti baik. Orang itu nanti seperti misalnya Yakub. Yakub itu nanti baik, dia berbeda dengan Esau. Esau itu memang pasti nanti jahat, makanya Tuhan memilih Yakub. Saudara, tidak seperti itu. Karena Alkitab dengan jelas menegaskan sebelum mereka lahir, ya, dan sebelum mereka tahu yang baik dan yang jahat, sebelum mereka berbuat yang baik dan yang jahat, Allah sudah memilih. Jadi sebelum lahir Allah sudah pilih. Sebelum mengetahui, melakukan yang baik dan yang jahat sudah Tuhan pilih. Jadi benar-benar keselamatan kita itu bukan karena suatu saat kita akan jadi orang baik. Bukan. Kalau suatu saat kita jadi orang baik, berarti keselamatan kita berdasarkan syarat bahwa kita baik. Karena memang dia baik. Ya. Oh, dia itu nanti baik, pasti dia baik di kemudian hari. Maka Tuhan pilih. Saudara, tidak seperti itu. Itu namanya bukan kasih karunia. Kalau Allah memilih berdasarkan perbuatan baik, karena Allah tahu bahwa suatu saat orang itu baik, maka saudara, itu artinya keselamatan bersyarat. Itu namanya keselamatan bersyarat. Artinya keselamatan itu berdasarkan orang itu, bahwa orang itu memang ada yang baik dalam dirinya. Dan dalam Alkitab kita begitu jelas menegaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dalam Alkitab kita, Alkitab dengan jelas berkata tidak ada satu orang pun yang mencari Allah. Tidak ada satu orang pun yang baik. Tidak ada satu orang pun yang benar. Jadi kalau misalnya kita masih kembali kepada perbuatan baik sebagai syarat keselamatan, itu sudah orang yang gak konsisten dalam berteologi. Itu orang yang tidak konsisten terhadap firman Allah. Orang yang gak bisa menerima firman Allah sepenuhnya. Nah saudara, jadi kita harus benar-benar memahami ini, sehingga kita tidak tergoncang oleh apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Ya, kalau orang sampai sudah tahu kasih karunia, maka orang itu dia tidak akan menginginkan dunia ini. Saya percaya orang yang tahu kasih karunia keselamatan, dia tidak akan pernah menginginkan dunia ini. Dia tidak akan pernah mencintai dunia ini, karena dia tahu dia sudah mendapatkan segalanya yang terbaik dari Allah. Makanya orang-orang yang sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus, itu hidupnya jadi berubah. Dari dulu hidup dengan duniawi, hidup dengan diri sendiri, hidup dengan keegoisan, hidup dengan kesombongan diri, hidup dengan harga diri yang dipertahankan. Nah, setelah dia bertobat, itu semua ditinggalkan. Tidak ada lagi itu. Kenapa? Karena dia tahu ada kasih karunia yang menjadi dasar untuk dia hidup, yang menjadi harapan untuk dia hidup. Nah, kasih karunia itu yang membuat kita jadi berbeda. Kasih karunia itu yang membuat kita terpilih untuk diselamatkan. Kasih karunia itu dasarnya, bukan perbuatan. Nah, saudara, kita akan belajar dari sini ya. Judul firman Tuhan, Allah memilih berdasarkan kasih karunia dan bukan berdasarkan perbuatan. Ini harus jelas-jelas dipahami. Saudara, dan saya berharap kita di tempat ini mengajarkan kebenaran ini. Karena dalam kekristenan, memang saudara, keselamatan berdasarkan kasih karunia. Tetapi dalam perkembangan nanti, setelah orang itu memiliki kasih karunia, lalu kasih karunia itu masih belum cukup, dia harus menambahkan dengan perbuatan. Jadi kasih karunia itu tambah perbuatan. Nah, ini juga salah. Di awal kita selamat karena kasih karunia, di tengah juga kita tetap berdasarkan kasih karunia dan tidak bisa ditambahkan oleh perbuatan baik. Sampai pada akhir titik terakhir juga kita tetap bisa berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan perbuatan baik. Jangan di awal kita kasih karunia, di tengah kita kasih karunia tambah perbuatan. Sampai nanti titik akhir keselamatan kita kasih karunia tambah perbuatan. Itu salah besar. Itu tidak konsisten dengan firman Allah. Jadi kalau Allah bilang kita selamat karena kasih karunia, selamanya sampai titik terakhir kita hanya selamat karena kasih karunia. Halo, amin? Nah, ini harus tegas karena ini firman. Firman ini gak mungkin mutar-mutar, gak mungkin firman Allah itu bisa kacau, gak mungkin firman Allah itu bisa menyesatkan. Kalau orang menafsir selain daripada ini, itu pasti sesat.
Dan pasti orang itu mengacau-balaukan kebenaran firman Allah. Dan banyak pengajar-pengajar firman Allah yang berbicara tentang keselamatan. Mereka berdiri di atas mimbar, mereka bahkan juga jadi pendeta besar. Mereka masih selalu kembali keselamatan itu berdasarkan perbuatan baik. Nah saudara, ini konsep yang membuat kita berbeda dengan agama lain. Ini yang membuat kita beda. Di dunia ini saudara, agama-agama hanya mengajarkan perbuatan baik. Tapi dalam kekristenan tidak mengajarkan itu. Dalam kekristenan yang diajarkan itu kasih karunia, bukan perbuatan baik. Makanya kalau sampai misalnya contoh misalnya seperti kita ada di sini semua karena kasih karunia. Kita dengarkan firman ini juga karena Allah memperdengarkan kepada kita karena Dia mengasihi kita. Kalau sampai kita bisa dengarkan ini karena kasih karunia juga. Ya. Karena tidak semua orang yang mau dengar ini. Kenapa banyak orang yang mau dengar? Kalaupun dia dengar tetap dia tidak respon. Kenapa? Karena memang dia akan dikasih kasih karunia. Kalau orang itu sampai punya kasih karunia pasti respon firman Allah. Makanya juga jangan heran kalau ada orang sebagiannya tidak respon terhadap firman. Firman disampaikan, ya, tetapi ada yang respon, ada yang tidak. Ya, ada orang-orang yang menganggap firman Allah itu biasa-biasa. Ya, ada orang dibilang neraka itu dia santai saja. Ah neraka, apa itu neraka? Ya, nggak panas itu neraka. Neraka pun dia bilang nggak panas. Ya, surga juga. Itu juga nggak menggetarkan hatinya. Ah surga sama dengan apa itu daerah-daerah tertentu di Amerika katanya. Malah kadang itu udah melebihi surga katanya. Jadi saudara, dia tidak bergetar ketika dia dengar surga. Dia nggak bergetar ketika dia dengar neraka. Biasa aja buat dia. Ketika kita bicara tentang keselamatan, firman Allah tentang keselamatan, buat dia tidak ada respon. Biasanya sama aja, santai aja dia. Nah orang seperti itu kenapa? Kenapa di sisi lain ada orang begitu respon? Itu yang membedakan kasih karunia. Karena Allah memberikan kasih karunia kepada seorang, pada yang lain tidak. Makanya dengarkan baik-baik saudara. Kalau sampai saudara dan saya bisa terima Yesus, percaya kasih karunia, itu adalah sebuah berkat yang terbesar. Tidak ada berkat yang terbesar yang kita miliki dalam dunia ini selain berkat keselamatan itu. Ya. Saudara, kita bersuka cita bukan karena uang. Kita bersuka cita bukan karena harta banyak. Kita bersuka cita bukan karena kita punya jabatan tinggi. Kita bersuka cita karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ya. Nah saudara, inilah kasih karunia itu. Ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik cara Allah memilih kita. Itu berdasarkan kasih karunia. Allah memilih kita sehingga kita menjadi orang yang diselamatkan itu karena kasih karunia dan bukan berdasarkan perbuatan baik. Oke saudara, kita lihat ayat-ayat Alkitab. Ya coba kita lihat ayat-ayat Alkitab sebagai dasarnya. Kita hanya mengutip beberapa ayat hari ini dan kita hanya berbicara mengenai cara Allah memilih berdasarkan kasih karunia. Nah, ada beberapa ayat yang akan kita lihat sebagai dasar dalam Alkitab. Ada banyak ayat-ayat yang bisa kita telusuri. Alkitab terlalu banyak memberikan ayat-ayat yang menegaskan keselamatan itu berdasarkan kasih karunia. Ya, termasuk juga kata pemilihan Allah memilih orang-orang itu juga Alkitab terlalu banyak memberikan saudara ayat-ayat yang menegaskan bahwa kita memang adalah orang pilihan. Nah, tapi kita akan melihat hari ini beberapa ayat yang penting bahwa keselamatan Allah memilih kita itu karena kasih karunia. Ya, coba kita lihat saudara di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Ini dasar-dasarnya. Ya, ini dasar yang pertama Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Nanti selanjutnya ada Roma. Ya, ada kitab Roma, nanti kita akan lihat. Nah, kita akan lihat dulu ini. Roma 2 ayat 8 sampai 9. Ya, ini sering kita baca. Tolong Pak Heri silakan membacanya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Oke, terus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang pertama saudara perhatikan ayat 8.
ayat 8 dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi saudara, kasih karunia diselamatkan karena kasih karunia diselamatkan oleh iman. Ya. Nah, saudara perhatikan, keselamatan itu disebabkan oleh apa? Kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Saudara, jelas nggak ayat itu? Jelas? Jelas. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Terus dikatakan apa lagi? Itu bukan karena perbuatanmu. Ya, ayat kalimat selanjutnya dikatakan itu bukan karena perbuatanmu. Terus ayat 9 lebih tegas lagi. Dia lebih menegaskan ke ayat 8 bahwa itu pemberian Allah. Ya, itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. Ya, jangan ada orang memegahkan diri. Saudara, ayat 9 menegaskan ayat 8. Ayat 8 berkata itu karena kasih karunia. Kalimat selanjutnya di ayat 9 dikatakan itu bukan hasil pekerjaan. Saudara, banyak orang masih melawan kebenaran ini. Banyak orang masih nggak setuju dengan kebenaran ini. Masih terus ditambahkan perbuatan. Padahal jelas-jelas kita bilang itu bukan karena perbuatan, bukan karena pekerjaan, tapi pemberian Allah. Saudara, harus bisa dipisahkan pemberian Allah dengan pekerjaan kita. Saudara, dikatakan bukan hasil pekerjaan, bukan karena perusahaan, bukan karena perbuatan baik, tapi karena pemberian Allah. Kan ditegaskan di sini, pemberian Allah. Jadi kata pemberian Allah itu yang ditegaskan di sini, bahwa Allah menyelamatkan kita karena apa? Karena satu alasan, itu karena kasih karunia Allah. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu, ya, itu pemberian Allah. Jangan ada orang memegahkan diri. Nah saudara, tapi itu persoalannya, ayat ini banyak orang masih nggak percaya. Masih terus dari awal. Memang saudara, saya pandangan umum dalam kekristenan, memang di awal kasih karunia. Tapi saudara, dalam perjalanan selanjutnya kasih karunia ditambah perbuatan. Ini yang kacau saudara. Jadi kita nggak konsisten. Kita sudah tidak lagi berdiri teguh di awal. Di tengah kita sudah mulai berubah. Saudara, tetap keselamatan itu benar-benar kasih karunia. Gak ada yang lain. Makanya saudara, bagi para pelacur masih ada kesempatan mereka untuk diselamatkan. Bagi perampok masih ada kesempatan mereka untuk diselamatkan. Kalau mau percaya pada Yesus, mereka akan diselamatkan. Jadi saudara, kebenaran ini memberikan peluang kepada orang. Memberikan peluang kepada orang berdosa untuk percaya keselamatan itu, untuk bisa menerima keselamatan itu. Penjahat-penjahat bisa masuk dalam keselamatan itu. Tapi kalau berdasarkan perbuatan baik tadi, pelacur nggak akan bakalan bisa masuk, penipu nggak akan bakalan bisa masuk, pembohong nggak akan bisa masuk. Ya. Memang saudara, Allah memilih berdasarkan kasih karunia itu. Memang nanti dia membawa kita pada pertobatan. Tapi pertobatan itu juga kasih karunia. Memang kita harus bertobat, memang kita harus percaya. Tapi iman dan pertobatan itu adalah kasih karunia juga. Jadi kita itu ada dalam lingkaran kasih karunia. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Ini jelas. Saudara, banyak sekali orang yang masih menentang kebenaran ini. Karena ada ayat-ayat lain yang mereka angkat. Seperti misalnya Firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan upah kepada orang yang rajin berbuat baik. Ya. Nah, orang mengutip kata-kata itu, lalu dia campur aduk, dia masukkan di ayat ini. Saudara, tidak, nggak bisa dicampur aduk seperti ini. Harus bisa menempatkan posisi tiap-tiap ayat itu, karena dia punya tempat, ya, sehingga dia tidak berkontradiksi dari ayat ke ayat. Tidak ada peperangan antara ayat ini dengan ayat itu. Alkitab itu saling melengkapi. Ya, tidak ada tumburan satu sama lain. Makanya kita harus cerdas bagaimana menempatkan kebenaran ayat ini dengan kebenaran-kebenaran ayat lain. Ya. Itu bukan berkontradiksi. Itu bukan bertentangan. Tapi penempatannya saudara. Setelah orang menerima kasih karunia, maka orang itu akan berbuat baik. Nah itu. Jadi perbuatan baik itu hasil dari kasih karunia.
Nah, orang kadang-kadang menyamakan kasih karunia sama dengan perbuatan baik. Ini yang salah. Jadi kasih karunia dulu, baru kasih karunia itu menghasilkan perbuatan baik. Kalau orang mendapatkan kasih karunia, pasti dia akan bisa mendapatkan perbuatan baik. Jadi jangan saudara menyamaratakan. Kita harus tahu mana yang lebih dulu, mana hal yang menghasilkan, mana hal yang dihasilkan. Kasih karunia itu menghasilkan perbuatan baik. Tapi jangan ada orang-orang yang menuduh. Karena kita mengajarkan kesamaan masalah kasih karunia, lalu kita bisa bebas berbuat dosa, itu salah besar. Itu tuduhan yang salah terhadap kebenaran ini. Jadi banyak pendeta-pendeta bilang, oh mereka berdasarkan kasih karunia saja, jadi boleh berbuat jahat, boleh tidak berbuat baik, boleh menipu, boleh melacur, boleh membunuh dan sebagainya. Saudara, jangan menuduhkan hal-hal yang tidak seperti itu yang dimaksud oleh kebenaran ini. Jangan menuduh hal-hal yang tidak sebenarnya. Saudara, kita mengakui doktrin keselamatan adalah kasih karunia, tapi kita juga tidak berkata bahwa kita boleh bebas berbuat dosa setelah kita beroleh kasih karunia. Tidak dimaksud seperti itu. Kita percaya kasih karunia, tapi kasih karunia ini membawa kita pada pertobatan. Halo, amin. Kasih karunia membawa perubahan dalam diri kita. Tapi perubahan ini itu hasil. Ya, hasil dari apa? Hasil dari kasih karunia. Nah, jadi ini penting kita pahami. Kenapa sampai Paulus begitu tegas? Itu kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan perbuatan baik. Tapi itu pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa Paulus menegaskan ini? Karena pada waktu konteks Alkitab ini ditulis, saudara, waktu itu banyak orang, saudara, mendasarkan keselamatan, mengajarkan keselamatan itu berdasarkan perbuatan baik. Makanya harus ditambah dengan sunatlah. Makanya orang-orang yang percaya pada Yesus kalau tidak disunat, keselamatannya tidak sah. Ya. Nah, kan ada orang-orang yang suku tidak disunat. Berarti mereka ini nggak bisa dapat keselamatan. Hanya orang yang disunat saja. Nah, makanya Paulus menegaskan keselamatan itu bukan karena usaha, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena perbuatan baik. Keselamatan itu karena anugerah, karena kasih karunia. Paulus menegaskan ini karena waktu itu ada perang pengajaran. Ya, pengajaran yang dimana orang tentu dari pihak kalangan orang Yahudi, orang-orang Yahudi, para ulama, para ahli ulama, para ahli Taurat, mereka mengajarkan keselamatan berdasarkan hukum Taurat. Ya, artinya berdasarkan perbuatan baik. Berdasarkan hukum Taurat sama dengan berbuat baik. Artinya kalau kita melakukan semua hukum Taurat, kita diselamatkan. Itu namanya perbuatan baik. Jadi melakukan hukum Taurat itu artinya melakukan perbuatan baik. Nah, saudara, pada waktu itu Paulus melawan ajaran itu, sehingga ayat ini ditulis pada waktu itu. Ya, jadi saudara, ada pengajaran yang sangat bertentangan dengan keselamatan yang sebenarnya, doktrin yang sejati. Ya, nah saudara perhatikan, Allah memberikan kasih karunia-Nya sehingga orang itu percaya pada Yesus dan selamat. Jadi saudara, Allah memberikan kasih karunia sehingga orang itu percaya pada Yesus dan akhirnya selamat. Nah, persoalannya banyak pengajaran Allah memberi kasih karunia, tapi iman itu dari diri manusia. Jadi bukan pemberian Allah. Nah, ini sebuah perbedaan, saudara. Ini sesuatu yang berbeda dan ini tidak benar. Jadi kasih karunia keselamatan itu karena kasih karunia, lalu saudara ditambahkan dengan iman. Saudara perhatikan baik-baik, keselamatan dalam Kristen, halo, perhatikan, keselamatan dalam Kristen, ya, itu hanya berdasarkan kasih karunia. Iman itu hanya Allah, itu hanya sarana, media untuk mengalirkan kasih karunia itu ke dalam diri kita. Halo, ada amin? Amin. Ini penting dan ini harus tegas, karena banyak yang mengajar hari-hari ini. Saya melihat saudara banyak di mimbar-mimbar hari ini mengajarkan kasih karunia keselamatan ditambah dengan perbuatan baik. Dan menurut saya ini paling bahaya. Kalau kita biarkan pengajaran ini merajalela dalam gereja, banyak orang pasti bimbang keselamatannya. Dan banyak orang juga saudara, orang-orang tidak punya kesempatan untuk bisa diselamatkan. Karena mereka sudah tidak punya harapan.
Kenapa? Karena keselamatan masih kasih karunia tanpa perbuatan baik. Ya, orang-orang yang sudah beberapa kali masuk penjara nggak akan punya keberanian untuk bisa percaya pada Yesus. Karena kalau dilihat dari perbuatannya jahat, berapa kali masuk penjara, mencuri uang orang, mencuri ayam, mencuri macam-macam. Lalu dia berpikir, wah dia tak punya kesempatan untuk dibelas kasihani oleh Allah. Nah makanya saudara, pengajaran ini harus kembali diajarkan oleh gereja. Ya, perhatikan. Karena kasih karunia Allah, maka tergantung kepada Allah. Ini hanya satu hal aja ya. Kepada siapa Allah memberi kasih karunia dan kepada siapa Ia tidak memberikan kasih karunia. Berarti Allah memilih. Karena Dia memilih, kita kan berdasarkan kasih karunia. Kan kita diselamatkan berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan perbuatan baik. Jadi kita tidak dilihat dari perbuatan baik. Siapapun tidak ada yang baik di mata Allah. Karena tidak ada sesuatu yang baik, maka bagaimana Allah memilih? Ya Dia memilih berdasarkan kasih karunia-Nya. Siapa yang mau Dia pilih? Siapa yang mau Dia selamatkan? Dan siapa yang dibiarkan untuk binasa? Makanya kalau orang sampai percaya pada kasih karunia, perhatikan saudara, kalau orang sampai percaya pada kasih karunia, maka orang itu juga harus percaya pada predestinasi, pemilihan. Ya, karena saudara, Allah memberikan keselamatan berdasarkan kasih karunia, di mana semua orang, saudara, sudah jatuh dalam dosa. Dan karena tidak ada selamat karena dosa, maka Tuhan memberi kasih karunia. Dan ketika Allah menerapkan kasih karunia itu kepada setiap orang, tentu Allah memilih. Bagaimana Allah memilih? Berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan kemurahan hati Allah. Kepada siapa Dia bermurah hati. Makanya ada firman Allah berkata, Aku membenci Esau dan mengasihi Yakub. Itu kan jelas, ayat Alkitab begitu tegas. Dia mengasihi Yakub, tetapi Dia membenci Esau. Kenapa begitu? Dan kepada siapa Allah mau bermurah hati? Itu keputusan pilihan Allah. Kita nggak bisa memilih dalam itu. Makanya Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Jadi nggak ada pilihan kita di situ. Kalau selama itu karena Allah memilih kita. Makanya saudara, orang yang tahu kasih karunia, dia seharusnya setiap hari melompat-lompat. Ya. Orang yang punya kasih karunia setiap hari dia bersuka cita. Kenapa? Karena segalanya sudah punya. Hidup yang sejati dia sudah punya. Hidup yang sebenarnya dia sudah miliki. Hidup akan selama-lamanya bersama Yesus dalam kerajaannya. Nah inilah yang membuat kita bersuka cita. Makanya sampai kalau misalnya ada orang kehilangan uang, kehilangan berkat, termasuk misalnya kehilangan HP, seperti Yosua kemarin kehilangan HP, itu gak membuat dia gila. Itu gak membuat dia stres. Ya, saya pernah kehilangan uang sekitar 60 juta lewat penjualan mobil waktu itu. Saya hampir gila, tapi gak bisa gila juga. Karena kasih karunia Allah menjaga supaya saya tetap terlindung, sehingga saya tidak gila gara-gara uang dibawa orang. Yang gak sampai kita membunuh orang gara-gara kita kehilangan barang. Halo, amin? Halo, amin? Iya, kita kita nggak takut kehilangan apapun. Kenapa? Karena yang sejati kita udah punya. Makanya orang-orang yang hidup dalam kasih karunia, mereka nggak pelit. Itu ciri orang yang hidup dalam kasih karunia, karena dia juga tahu juga kan pemberian Allah. Allah juga yang beri. Ya, makanya seperti Ayub, dia sangat tahu kasih karunia. Makanya dia bilang waktu dia mengalami kehilangan segalanya, dia bilang Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Makanya dia nggak gila, istrinya gila, istrinya stres. Tinggalkan aja alam, kutuk aja Tuhan. Apa kata Ayub? Gila kau. Ya, saudara, Ayub sampai bilang istrinya gila. Ya. Saudara, Ayub tahu kasih karunia, sehingga ketika dia kehilangan apapun, dia tidak gentar. Makanya anak-anak Tuhan yang kehilangan sesuatu itu nggak gentar. Amin, saudara. Nah, kita bersyukur kemarin Yosua kehilangan HP, tapi dia nggak gentar, saya lihat. Waktu dulu dia gentar, tapi karena dia bertumbuh dalam kasih karunia, akhirnya dia nggak gentar. Mari beri tepuk tangan semua. Nah, saudara, orang yang tahu kasih karunia dia nggak akan takut kehilangan, termasuk dia nggak pelit.
Dia berbagi. Kenapa saudara? Karena dia tahu pemberian Allah semua. Tahu semua Allah yang beri. Ya. Nah, kalau Allah yang beri, apa yang mau kita banggakan? Makanya orang yang tahu kasih karunia, orang itu nggak akan membanggakan siapa-siapa. Tidak membanggakan hal-hal tertentu selain daripada hanya Tuhan Yesus saja. Ya. Uang tidak dibanggakan. Kalau orang yang dulu kasih karunia, uang tidak dibanggakan. Ya, uang tidak disombongkan, jabatan tidak disombongkan. Makanya kalau kita nggak kehilangan jabatan, misalnya kita nggak punya jabatan, atau mungkin kehilangan jabatan, itu nggak akan membuat kita gila, itu nggak membuat kita stres, itu nggak membuat kita depresi. Oke, lanjut. Ya, saudara, Roma 11 ayat 5 sampai 6. Nah, saudara, ayat ini kita baca dulu, masuk ke lembaran 4. Nah, saudara, kita lihat dulu di dalam ayat ini. Ya, kita masuk di dalam Roma berapa tadi? 11 ayat 5 sampai 6. Nah, kita akan baca ini. Oke. Coba. Demikian juga pada waktu ini tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Nah, saudara lihat ayat ini. Ya. Oke, masih balik dulu di halaman 4. Nah, saudara perhatikan ayat ini. Coba lihat saudara, dikatakan demikianlah juga pada waktu ini, pada waktu kita sekarang. Pada waktu ini, pada waktu zamannya Paulus menulis ayat ini, ya. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa, yaitu menurut kasih pilihan kasih karunia. Jadi yang diselamatkan itu sisa. Sisa ini dikatakan menurut pilihan kasih karunia. Jadi kalau kita selama ini kita termasuk orang sisa, disisakan oleh Allah untuk selamat. Ya. Nah, saudara, berdasarkan apa sisa ini diselamatkan? Berdasarkan pilihan kasih karunia. Nah, berarti kata pilihan dan kasih karunia. Ya, pilihan dan kasih karunia itu punya hubungan yang erat sekali. Kalau Allah punya kasih karunia, maka dia akan memilih. Ya. Makanya doktrin pemilihan itu sangat erat hubungannya dengan doktrin kasih karunia. Kalau tidak ada kasih karunia, Tuhan tentu tidak akan memilih. Tapi karena dia mau memiliki kasih karunia untuk menyelamatkan sisa, menyelamatkan sebagian orang. Nah, itu maka dia memilih. Berdasarkan apa? Kasih karunia-Nya. Nah, saudara lihat ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia. Ya. Nah, saudara, ayat 6 itu memberikan argumentasi tentang ayat 5 ini. Dikatakan, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Jadi ayat ini menegaskan ayat 5. Ayat 6 menegaskan ayat 5. Ayat 5 berbicara berdasarkan pilihan kasih karunia. Ayat 6 berkata bahwa kalau itu karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Nah, saudara, inilah yang harus diajarkan kepada kita hari ini di gereja. Harus ini pengajaran ini. Saudara, dikatakan kalau itu kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Tapi banyak pendeta yang masih mengajarkan kasih karunia tanpa perbuatan. Nah, ini yang berbahaya pengajaran ini. Makanya banyak orang Kristen tidak yakin keselamatannya. Kenapa? Karena masih ditambahkan dengan perbuatan. Padahal kita berkata kalau itu kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Bukan lagi karena perbuatan. Sebab, nah ini lagi alasan yang berikutnya. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kalau kasih karunia masih ditambahkan perbuatan, itu bukan kasih karunia. Akhirnya kita sama dengan agama-agama lain juga, konsep keselamatannya tetap juga kembali berdasarkan perbuatan baik. Nah, ini yang membedakan kita. Ini yang membuat orang Kristen itu unik. Kenapa? Karena keselamatan itu berdasarkan kasih karunia. Ini yang buat kita unik. Unik itu artinya berbeda. Tidak ada persamaan sama sekali. Itu unik. Nggak ada samanya sedikit pun. Bahkan unik itu bisa dibilang bertentangan dengan yang lain. Halo, amin? Oke, lihat saudara, lembaran ketiga. Kita lihat penjelasannya. Nah, saudara, dikatakan dalam Roma 11 ayat 5-6.
hubungan erat antara pemilihan dan kasih karunia terlihat sangat jelas. Jadi dalam Roma 9:11 ayat 5-6 itu menunjukkan hubungan antara pemilihan dan kasih karunia. Jadi pemilihan itu, kasih karunia dan kasih karunia itu sangat erat. Jadi kalau Allah punya kasih karunia menyamai kita, maka pasti Dia memilih kita. Dia akan membuat pilihan. Ingat, pemilihan itu tidak semua orang dipilih. Artinya diambil sebagian. Tidak semua orang. Ya, jadi saudara, jadi kita melihat dalam Roma 11 ayat 5-6 itu menunjukkan bahwa pemilihan dan kasih karunia itu memiliki hubungan yang sangat erat, sangat jelas. Itu merupakan sesuatu yang satu paket. Kalau Allah memilih kita, itu artinya Dia menunjukkan kasih karunia pada kita. Atau kalau Allah memberi kita kasih karunia, maka Dia memilih kita. Jadi ini sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Pemilihan dan kasih karunia itu merupakan satu paket. Halo, amin? Ya, saudara lihat selanjutnya. Jadi menerima doktrin kasih karunia, maka kita juga menerima pemilihan atau predestinasi. Kita harus menerima itu, karena itu satu paket. Kalau menerima hanya kasih karunia saja dan menolak doktrin pemilihan, ini menunjukkan tidak konsisten dalam berteologi. Jadi orang tak berdiri pada firman. Orang masih sebagian percaya firman, sebagian tidak percaya pada firman. Saudara, kita nggak boleh begitu. Ingat, Alkitab itu 100% firman Allah. Halo, amin? Ayat-ayat dalam firman Allah tidak ada yang saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Dan firman Allah itu tidak ada yang salah, ineresia, tidak ada kesalahan apapun. Infallible, tidak mungkin salah, tidak memiliki kemungkinan salah. Alkitab itu tidak punya kemungkinan salah. Alkitab itu benar. Ya, kebenaran tentang dosa, Alkitab mengungkapkan hal itu. Kebenaran tentang Allah, Alkitab mengungkapkan hal itu. Ya, musibah, air bah, Alkitab menuliskan hal itu. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, Alkitab menuliskan hal itu. Sumbernya hanya Alkitab, tidak ada buku-buku lain yang menjadi sumber pewahyuan tentang siapa Allah, pewahyuan tentang keselamatan, pewahyuan tentang dosa. Itu hanya Alkitab yang bisa mengungkapkan itu. Tidak ada kitab-kitab lain di dunia yang bisa menerangkan hal itu. Mari bersyukur punya Alkitab. Amin. Amin. Ya, makanya kalau bisa jangan hanya punya Alkitab satu. Kalau bisa banyak. Ya. Ada Alkitab yang bisa dibawa di kantong kemana-mana sambil baca kalau ada waktu senggang. Ya. Oke, saudara. Kalau menerima kasih karunia saja dan menolak pemilihan, ini menunjukkan tidak konsisten dalam berteologi. Kita tidak pernah diyakinkan secara mendalam atau jelas bahwa keselamatan hanya oleh kasih karunia semata kalau kita tidak memahami konsep pemilihan. Jadi kalau tidak tahu konsep pemilihan, kita tidak paham kasih karunia yang lengkap. Apa itu kasih karunia? Kita nggak tahu. Makanya harus tahu pemilihan. Ya, bagaimana Allah memilih? Allah memilih tanpa syarat. Ya. Nah, karena itu maka oleh kasih karunia Allah memilih kita. Jadi saudara, kalau kita melihat semua bertitik tolak dari kasih karunia. Dan karena kasih karunia itu, karena semua orang telah berbuat dosa, semua orang telah bejat, maka Allah karena mengasihi kita, Dia memilih ya orang-orang yang disisakan untuk diselamatkan, yang lain dibinasakan. Nah, ini yang harus kita pahami, saudara. Dalam ayat ini juga ada penegasan bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik manusia, bukan karena Allah tahu bahwa seseorang itu bakal baik. Nah, kebanyakan banyak aliran kepercayaan dalam Kristen yang memiliki keyakinan bahwa keselamatan itu diberikan karena syarat. Kalau keselamatan yang kita pelajari tadi, keselamatan itu tanpa syarat. Nah, ada banyak ajaran-ajaran dalam kekristenan atau kelompok Kristen yang sangat menegaskan bahwa keselamatan itu sebenarnya karena Allah memilih seseorang itu karena Allah tahu bahwa orang itu akan baik. Yakub baik nanti di kemudian hari, maka Allah memilih karena Allah tahu lebih dulu. Nah, saudara, itu jelas ini teologi yang amburadul. Ya. Sudah jelas-jelas Alkitab berkata
bahwa Allah memilih sebelum Esau dan Yakub lahir dan sebelum melakukan yang baik dan yang jahat. Allah sudah memilih lebih dulu. Jadi kalau misalnya berdasarkan pengetahuan Allah bahwa Allah tahu bahwa seseorang itu baik, berarti sarannya masih tetap kembali kepada perbuatan baik. Padahal Alkitab dengan tegas berkata bukan karena perbuatan baik. Ayat Alkitab tentang perbuatan baik bukan karena perbuatan baik itu berkali-kali ditulis dalam Alkitab. Kalau toh juga tidak percaya, berarti kemungkinan besar orang itu memang tidak dipilih. Kalau masih menolak, padahal Alkitab sudah jelas, kemungkinan besar menurut saya orang itu memang bukan orang pilihan. Kalau masih sampai terus menolak. Oke, lanjut keempat. Nah, ini tadi kita udah baca ya saudara ya? Udah ya? Oh belum? Nah, ini Roma 4 ayat 1 sampai 5 dan Roma 3 ayat 24. Di ayat ini kita akan melihat bagaimana Abraham dibenarkan. Ya. Saudara, kita bisa melihat dari sini. Roma 4 ayat 1 sampai 5. Tolong Pak Heri baca. Roma 4 ayat 1 sampai 5. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci, kalau lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ya, saudara, Paulus kembali menegaskan dengan mengutip perjanjian lama. Ya, dituliskan kembali dalam perjanjian baru Roma 4 ayat 1 sampai 5. Ya, saudara, dikatakan bagaimana dengan bapa leluhur kita Abraham? Ya. Saudara, dalam ayat 2 dikatakan Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya. Sebab kalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ya. Jadi Abraham itu dibenarkan karena apa? Bukan karena perbuatannya, ya, tapi karena percaya. Percaya pada apa? Kasih karunia. Makanya dikatakan di ayat 3, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Nah ini saudara, argumentasi Alkitab bahwa keselamatan Abraham itu karena anugerah. Dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham dibenarkan karena percaya. Abraham dibenarkan karena percaya. Dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi dia diperhitungkan benar di hadapan Allah, bukan karena perbuatan tapi karena imannya. Makanya Abraham itu disebut bapak orang beriman. Ya. Saudara, jelas ayat 4 ini memberikan sebuah argumentasi, ya, apa itu hadiah, apa itu upah, ya, hak, apa itu hadiah, apa itu hak. Di dalam ayat 4, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Saudara, Abraham mendapatkan hadiah. Hadiah apa? Hadiah dibenarkan karena iman. Kenapa disebut hadiah? Karena Abraham tidak bekerja apa-apa. Makanya dikatakan di ayat 4, kalau ada orang bekerja, ya, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai hak. Kita masuk surga itu bukan karena pekerjaan kita, itu hadiah Allah yang mengerjakan keselamatan itu. Maka itu hadiah, pemberian Allah cuma-cuma, kasih karunia Allah cuma-cuma kepada kita, bukan karena kita bekerja. Jadi itu nggak bisa masuk surga itu sebagai hak.
Saudara masuk surga bukan karena Anda punya hak masuk surga, tapi masuk surga karena hadiah, pemberian Allah. Itu yang disebut anugerah. Halo, amin. Nah, jelaskan saudara, terus dikatakan 5. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Kalau ada orang yang tidak bekerja, kita nggak bekerja, tapi dapat. Kan enak ya saudara ya. Kita nggak mengerjakan apa-apa, tapi kita bisa dapat sesuatu. Nah itu apa tuh? Hadiah. Hadiah itu apa? Pemberian yang tidak pantas. Ya, hadiah itu artinya pemberian yang tidak pantas diberikan kepada orang itu. Kenapa? Karena itu pemberian tidak berdasarkan pekerjaan kita. Jadi Allah memberi cuma-cuma. Nah itu yang disebut pemberian kasih karunia. Nah saudara, jadi jelas ayat-ayat Alkitab menerangkan tentang apa itu kasih karunia. Tadi masih ingat di dalam Roma tadi berapa sebelum ayat ini? Roma 11 ayat 5 dan 6. Sekarang dibawa kita ke Roma 4. Nah, kita dibawa lagi lebih turun saudara di dalam Roma 3 ayat 24. Nah, coba kita lihat. Pak Heni, tolong baca. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, oleh kasih karunia. Lo ayat dari ayat ini ke ayat ini ke ayat itu, saudara, itu memberikan penegasan bahwa selamat karena kasih karunia. Nah, siapa kita yang suka menambah-nambah? Masih suka nambah-nambah perbuatan, tambah perbuatan. Kasih karunia tidak cukup. Bagaimana orang udah terima kasih karunia tapi masih buat dosa? Saudara, bukan karena ada orang jatuh dalam dosa karena dia menerima kasih karunia lalu kita memvonis bahwa keselamatan itu kasih karunia tambah perbuatan. Itu nggak bisa. Kasih karunia selamanya kasih karunia. Perbuatan itu buah dari kasih karunia. Halo, amin. Jangan samakan buah sama pohonnya. Beda. Pohon menghasilkan buah. Nah, pohonnya kasih karunia Kristus. Dia akan menghasilkan buah-buah yang baik. Makanya orang Kristen itu lama-lama kan berubah juga. Dulu saya, saudara, suka bohong. Bohong luar biasa. Suka memaki. Tapi ketika saya berdoa, saya seperti mendapat anugerah. Sehingga mulut saya sudah tidak lagi suka memaki. Kalau orang Yes itu cirinya kalau ngomong itu sambil ngelucu-ngelucu itu pasti ngomong memaki ya. Mau kita ketemu di pelabuhan, mau ketemu di pasar, mau ketemu di rumah, memaki itu udah penyerta, nggak bisa disingkirin. Itu udah karakter, udah satu paket dengan kehidupan orang Nias. Memaki itu udah biasa. Dosa orang Nias itu yang paling ngeri itu adalah iri. Kalau ada orang berhasil diracuni. Ya, iri hati itu luar biasa. Kalau orang Nias itu salah satu dosa yang paling mengerikan adalah dosa iri hati. Kalau ada lihat orang punya mobil yang sudah sarjana, nah dicari racun, saudara. Ya, jadi berhasil itu mengundang racun, diracunin. Jadi di sana itu satu paket iri dengan racun. Ya, kau berhasil, saya racuni. Berani berhasil, awas kau. Ini itu di Nias begitu. Tapi puji Tuhan, saudara. Setelah saya bertobat, iri itu pelan-pelan hilang, saudara. Ya, malah saya berdoa bagaimana supaya orang bisa berhasil. Bukan hanya saya berhasil, tapi gimana orang lain bisa berhasil. Halo, amin. Amin. Kalau dulu nggak boleh saya lihat ada orang berhasil, saudara. Oh, itu udah melewatin saya. Saya bunuh dia secara diam-diam dengan cara meracuni. Ya. Itu kalau racun dulu di Nias itu racun yang paling terkenal itu racun apa itu kan ada lampu yang Petromax itu ya, yang pakai apa itu kan apa namanya? Itu bisa jadi racun tuh. Diambil setelah pembakaran kan dia boklam itu kan boklam kain itu kan. Hah? Sarung. Itu bisa meracuni orang itu. Ya, saya kasih tahu aja rahasianya. Ya, kalau mau belajar tentang meracuni, tak usah belajar ke luar negeri, sama saya udah pengalaman. Ya, hanya puji Tuhan sampai nggak pernah meracuni, tapi saya tahu rahasianya meracuni itu gimana. Ya. Nah, saudara, oleh kasih karunia kita berubah. Oleh kasih karunia kita bisa meninggalkan kesombongan. Oleh kasih karunia kita bisa meninggalkan keegoisan.
yang hanya mikirin diri sendiri, itu bisa ditinggalkan. Apa yang membuat itu kasih karunia? Itu pemberian Allah. Jadi pertobatan, iman, pengudusan, perubahan, perbuatan baik itu hasil daripada kasih karunia. Saudara, lihat ini akan kita baca ini kalimat terakhir. Dalam ayat ini sangat jelas dan tegas. Ya, dalam ayat ini sangat jelas dan tegas, selamatan berdasarkan kasih karunia semata. Dan karena itu Allah memilih berdasarkan keputusan kehendaknya untuk memberikan kasih karunia kepada siapapun yang bermurah hati. Ya, Allah punya kasih karunia, lalu karena Dia memberikan kasih karunia itu, maka tentu Dia nggak memberikan semua. Dia pilih siapa di antara kita yang masuk sebagai orang yang berhak, yang menerima kasih karunia yang gratis itu. Makanya Dia pilih. Makanya kasih karunia dan pemilihan itu sangat berhubungan erat. Kalau kita hanya tahu kasih karunia, tapi kita tidak tahu konsep pemilihan, itu pemahaman kita tentang keselamatan itu belum sempurna. Tapi kalau sampai saudara tahu, karena Allah mengasihi kita, ya, Allah memberikan belas kasihan keselamatan pada kita, maka Dia memilih kita. Dia mengambil kita dari antara orang berdosa, lalu Tuhan selamatkan kita. Nah, itu yang disebut pemilihan berdasarkan kasih karunia. Pilihan kasih karunia. Untuk apa? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Supaya terpuji kasih karunia. Ayo kita baca ayat terakhir di mana itu ya? Supaya terpuji kasih karunia. Coba kita baca 1 Efesus. 1 Efesus pasal 1. Efesus 1, bukan 1 Efesus, mana ada 1 Efesus. Efesus pasal 1, coba kita lihat di dalam ayat 5 atau 6. Coba Pak Heri. Ada nggak? Ada kata terpujilah kasih karunia. Tenang, tolong Pak Heri baca. Efesus pasal 1 ayat 5 dan 6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Supaya terpujilah kasih karunia. Jadi yang dipuji dalamnya apa? Kasih karunia Allah. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Jadi bukan kita yang dipuji, kasih karunia Allah saja yang dipuji. Allah mengasihi kita. Oh, puji Tuhan, Allah mengasihi saya. Jadi kalau orang sampai tahu begini, maka saatnya diberkati Tuhan. Dia nggak bilang, oh saudara-saudara, saya diberkati Tuhan, Allah baik, Allah baik. Allah baik waktu diberkati secara ekonomi. Kalau nggak diberkati secara ekonomi masih Allah baik. Bisa-bisa orang bilang Allah itu hantu karena dia diberkati. Saudara, kita itu udah diberkati. Berkat sejati ada pada kita. Berkat materi itu bukan berkat sejati, itu hanya fasilitas penopang. Halo, amin? Amin. Ya, itu jangan jadikan tujuan hidup. Nah, saudara, terpujilah kasih karunia yang mulia. Ya. Makanya tadi di ayat 5, dalam kasih yang menentukan, yang memilih, yang menetapkan. Dalam kasih karunia. Dalam kasih Ia telah menentukan, menetapkan, memilih kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak. Jadi sesuai dengan apa? Keputusan Dia. Allah berdaulat menentukan, oh kamu selamat. Allah berdaulat menentukan kamu menerima kasih karunia. Allah berdaulat. Bukan kita yang berdaulat. Kita hanya menerima kedaulatan Allah yang memberikan kita keselamatan berdasarkan kasih karunia. Jadi saudara, di sini dikatakan dalam kasih Ia menentukan. Jadi oleh kasih karunia itu Ia memilih kita. Oleh kasih karunia itu Ia menentukan kita. Halo, amin. Makanya dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Jadi di sini bukan karena pilihan kita, sama seperti waktu kita lahir. Siapa yang bisa memilih lahir kapan? Oh, saya maunya lahir tahun 70. Saya nggak mau lahir tahun 69. Oh, saya maunya lahir di Medan.
Saya nggak mau di Jakarta karena di sana banyak polusi. Oh, kenapa saya dilahirkan sebagai orang Papua? Kenapa saya dilahirkan sebagai orang Medan? Ada nggak punya dalil? Ada nggak punya hak untuk menentukan itu? Karena bukan kita Allah yang berdaulat, kita hanya manusia, terima saja. Halo, amin? Amin. Ya. Jadi makanya ada orang-orang yang kadang-kadang sampai tidak bisa terima, kenapa saya dilahirkan di keluarga ini? Kenapa saya dilahirkan oleh bapak mama yang seperti ini? Kenapa saya harus lahir di tengah-tengah keluarga yang kacau balau? Ini, saudara, itu Anda nggak perlu mempersoalkan. Terima saja kasih karunia Allah. Amin. Amin. Karena misalnya, kenapa saya begini kok pendek? Saya nggak mau pendek. Itu saya mau melawan Tuhan. Tuhan, bikin saya tinggi. Kalau tidak, turun, biarkan saya naik. Nah, itu namanya pemberontakan. Ya. Saudara, kita nggak bisa mengatur Tuhan. Allah yang mengatur, Allah yang berdaulat. Dia memilih kita untuk diselamatkan. Itu artinya Allah punya kasih karunia yang besar buat kita. Karena kasih karunia itu, maka Dia pilih kita. Nah, saudara, artinya begini. Kalau kita tahu keselamatan ini karena kasih karunia dan berdasarkan Allah memilih tanpa syarat, maka saudara, kita tidak perlu ragu tentang keselamatan hidup kita. Dan bagi siapapun, orang yang merasa jijik, ya, orang yang merasa najis, orang yang dirinya merasa berdosa, paling berdosa, bagimu masih ada kesempatan untuk menerima keselamatan. Ya, itu. Jadi siapapun, pintu terbuka buat orang-orang untuk diselamatkan. Kalau saudara dan saya sudah dipilih, kalau saudara dan saya sudah diselamatkan, saudara, kemanakah kita bisa menjauhi roh Allah? Kemanakah kita bisa menolak rencana Allah? Bagaimana kita bisa menolak Allah memilih kita? Nggak bisa, saudara. Makanya Daud berkata, kemanakah aku menjauhi rohmu? Ya, ke gunung tinggi aku mendaki, di sana engkau ada. Ya, ke dunia orang mati aku masuk, engkau juga ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, engkau juga ada di sana. Kita sudah dikurung dalam pemilihannya. Makanya bersyukur, Pak. Ya, bersyukur sekali kalau sampai kita dipilih. Makanya ini menjadi sebuah kebanggaan kita. Kita bangga karena kasih karunia, bukan karena punya uang. Ada orang bangga karena punya uang. Kalau kita punya uang, itu bersyukur. Itu semua karena kasih karunia. Dan tidak ada yang kita bisa sombongkan. Kalaupun ada berkat materi yang kita punya, mari kita persembahkan buat Dia. Karena dari Dia, oleh Dia, buat Dia. Semua dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Supaya apa? Terpuji kasih karunia-Nya. Oke, saudara, itu aja firman Allah yang bisa kita dengarkan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa.